Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi trigonometri dasar. Baik, yang pertama, pengertian dan istilah yang suka dipakai dalam trigonometri. Trigonometri ialah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antar sisi dan sudut suatu segitiga, serta juga fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri merupakan nilai yang perbandingannya didefinisikan pada koordinat kartesius atau juga di segitiga siku-siku. Adapun istilah trigonometri, yang pertama sinus, sin, kosinus, kos, tangan, tan, kotangan, kot, sekan, sek, dan kosekan, kosek. Selanjutnya, pengukuran sudut. Sebelum ke trigonometri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengukuran sudut. Karena pengukuran sudut ini biasanya akan selalu muncul pada trigonometri. Nah, di sini saya cantumkan atau saya berikan mengenai definisi ukuran sudut dalam derajat dan definisi sudut dalam radian. Yang pertama, definisi ukuran sudut dalam derajat, yakni 1 derajat sama dengan 1/360 putaran, dan 1 derajat sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Yang kedua, definisi sudut dalam radian. Jadi, besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran, atau sama ya seperti jari-jari lingkaran. Nah, dari hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian tersebut, ada rumusnya, yakni seperti ini. 1 derajat sama dengan V/180 derajat radian, atau kebalikannya 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Adapun lebih jelasnya seperti ini. 1 derajat sama dengan 2V/360 derajat radian. Itu kalau belum dibagikan dari 360 derajat per 2V. Jadi saya ambil seperti pada gambar, yakni 1 derajat sama dengan V/180 derajat radian. Nah, yang bawahnya juga sama ya. 1 radian sama dengan 360 derajat per 2V. Jadi saya sudah bulatkan atau sudah diperkecil supaya gampang. Jadi 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Nah, oke. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengukuran sudut merupakan salah satu aspek penting dalam pengukuran dan pemetaan kerangka maupun titik detailnya. Sistem besaran sudut yang dipakai juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik, di sini saya memberikan beberapa contoh mengubah radian ke derajat dan juga mengubah derajat ke radian. Baik, contoh 1 yakni setengah radian. Bagaimana penyelesaiannya untuk menjadi derajat? Yakni setengah radian sama dengan setengah dikali 360 derajat per 2V. Saya menggunakan rumus lengkapnya ya, atau bisa juga dengan menggunakan rumus yang ada pada gambar sebelumnya, yakni setengah radian dikali 180 derajat per V.
sama dengan 90 derajat per V, sama saja. Nah, contoh 2 setengah derajat V radian. Di situ ada V ya. Cara penyelesaiannya seperti pada gambar, setengah V radian sama dengan setengah V dikali 360 derajat per 2V atau dikali 180 derajat per V, yakni 90 derajat hasilnya. Nah, contoh soal ketiga yakni sepertiga V radian berapa derajat? Nah, sepertiga V radian sama dengan sepertiga dikali 180 derajat. Karena V-nya sudah dicoret dengan 180 derajat per V, jadi dilangsung saja dengan hasil 60 derajat, seperti itu. Contoh soal keempat, 2/3 V radian sama dengan 2/3 dikali 180 derajat sama dengan 120 derajat. Contoh soal kelima, 11/6 V radian sama dengan 11/6 dikali 180 derajat sama dengan 330 derajat. Oke, selanjutnya contoh soal mengubah derajat ke radian. Yang pertama, 45 derajat berapa radian? Jadi 45 derajat sama dengan 45 dikali 2V per 360 derajat, atau juga bisa seperti kayak yang tadi ya, 45 derajat sama dengan 45 dikali 2 per 180 derajat, yakni dengan hasil 1/4 V radian, seperti itu. Contoh soal kedua, 90 derajat. 90 derajat sama dengan 90 dikali 2V per 360 sama dengan 1/2V radian. Sama ya seperti yang tadi, bisa dibalikan, kita bisa lihat sama seperti mengubah mengubah radian ke derajat. Yang lainnya juga sama. Contoh soal ketiga, 240 derajat sama dengan 240 dikali 2V per 360 sama dengan 4/3 V radian. Contoh soal keempat, 270 derajat sama dengan 270 dikali 2V per 360 derajat sama dengan 3/2 V radian. Yang kelima, 300 derajat sama dengan 300 dikali 2V per 360 derajat sama dengan 5/3 V radian. Seperti itu. Bisa sambil dipahami ya. Oke, selanjutnya mengenai segitiga siku-siku terkait trigonometri. Nah, di sini ada definisinya. Definisi perbandingan trigonometri. Sin alfa sama dengan AC. AC itu sisi depan per BC. BC itu sisi miring sama dengan B per A. Sin demi atau sin depan miring, sesuai ya pada gambar. Nah, yang kedua, cos alfa sama dengan AB atau sisi samping per BC. BC itu sisi miring sama dengan C per A atau cosami, cos samping miring. Lalu tan alfa sama dengan AC, sisi depan per AB, sisi samping sama dengan B per C atau tan desa, tan depan samping. Seperti itu, sama ya seperti yang lainnya. Nah, selanjutnya tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Nah, di sini jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai sekan sama dengan 1 per sin. Tapi yang benar itu sekan alfa sama dengan 1 per cos. Nah, biasanya suka terbalik dengan ini nih. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi bukan kosekan alfa sama dengan 1 per cos ya, bukan, tapi kosekan alfa sama dengan 1 per sin.
biasanya suka terbalik. Nah, selanjutnya kuatangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Seperti itu. Selanjutnya nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini ialah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Jadi sudut-sudut istimewa ini udah ada rumusnya yang harus kita pahami dan harus sudah di luar kepala. Itu sudut istimewa ini yakni 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan adapun yang lainnya ya. Namun saya akan menjelaskan ini saja. Baik, sin 0 derajat yakni 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat 1. Nah, yang kedua, untuk menentukan cos itu dengan membalikkan nilai dari sin. Bisa diambil contoh 0 derajat, cos 0 derajat adalah kebalikan dari sin 90 derajat. Jadi cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai tan itu berapa sih? Nah, sebenarnya gampang dengan membagikan nilai sin oleh cos. Jadi 0 dibagi 1 yakni 0, setengah dibagi setengah akar 3 sepertiga akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, dan 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi tan itu hasil dari pembagian sin dan cos. Seperti itu. Adapun cara untuk mengingat nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa ini seperti menggunakan jari, yakni ibu jari itu sebagai 0 derajat, telunjuk sebagai 30 derajat, jari tengah sebagai 45 derajat, jari manis sebagai 60 derajat, dan jari kelingking sebagai 90 derajat. Jadi bisa diingat dengan menggunakan jari ya, bahwa sin 0 derajat yakni 0, 30 derajat yakni setengah, dan 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat adalah 1. Seperti itu. Dan bisa juga untuk membalikannya untuk mencari nilai cos. Oke, selanjutnya fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Nah, jadi fungsi trigonometri di berbagai kuadran ini adalah untuk menghitung apabila ada soal di luar dari sudut-sudut istimewa. Jadi kita bisa menghitung dengan menggunakan fungsi trigonometri di berbagai kuadran ini sesuai dengan kuadrannya, seperti itu. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Yang pertama, kuadran 1, sudut dengan besar 0 derajat hingga 90 derajat dan disebut dengan sudut lancip. Semua besar sudut bernilai positif. Jadi semuanya itu positif ya hasilnya. Yang kedua, kuadran 2, sudut dengan besar 90 derajat hingga 180 derajat atau disebut dengan sudut tumpul. Nilai sinus positif sedangkan nilai kosinus dan tangan bernilai negatif. Jadi jadi cara kerja kuadran ini yakni dengan membalikkan arah jarum jam. Jadi tidak searah dengan jarum jam, tapi kebalikan dari arah jarum jam, yakni dari kanan ke kiri. Oke, lanjut. Kuadran 3, sudut dengan besar 180 derajat hingga 270 derajat.
nilai tangan positif, sedangkan nilai sinus dan kosinus negatif. Nah, kuadran 4, sudut dengan besar 270 hingga 360 derajat. Nilai kosinus positif, nilai sinus dan tangan negatif. Jadi cara kerjanya kuadran ini, yang pertama untuk menghitung besar sudut sesuai dengan kuadrannya. Itu nanti akan ada contoh soalnya ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan. Jadi di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kosek, di kuadran 3 yang positif tan dan kotan, dan di kuadran 4 itu cos dan sekan yang positifnya. Tuh. Nah, di sini ada beberapa contoh soal mengenai cara pengerjaan di berbagai kuadran tersebut. Yang pertama, sin 315 derajat. Nah, sin 315 derajat ini masuk ke dalam kuadran 4 ya. Karena sudut dengan besar 270 hingga 360 derajat. Itu, dan nilai sinnya itu negatif. Itu. Jadi sin 315 derajat sama dengan sin 360 dikurangi 45. Maka hasilnya negatif, sin 45 derajat. Diubah sesuai dengan nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa. Jadi hasilnya negatif setengah akar 2. Yang kedua, cos 240 derajat. Sama saja seperti yang tadi, cos 240 derajat itu akan hasilnya negatif karena cos 240 derajat masuk ke kuadran 3, yakni sudut dengan besar 180 derajat hingga 270 derajat. Jadi nilai dari cos 240 derajat ini akan negatif, yakni 180 ditambah 60 sama dengan negatif cos 60 derajat. Disederhanakan dengan menggunakan sudut istimewa, yakni cos 60 derajat itu setengah, jadi hasilnya negatif setengah. Contoh soal ketiga, tan 135 derajat. Masih sama seperti yang tadi, hasilnya akan tetap negatif karena tan 135 derajat ini masuk ke kuadran 2 yang bernilai positifnya itu sin dan kosek, sehingga tan 135 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan negatif tan 45 derajat. Lalu diubah sesuai dengan sudut istimewa karena tan 45 derajat itu adalah 1, jadi hasilnya negatif 1. Oke, selanjutnya nomor 4, sekan 300 derajat. Nah, di sini nilainya akan positif karena sekan 300 derajat masuk ke kuadran 4, yang dimana sekan itu bernilai positif, cos dan sekan bernilai positif. Jadi sekan 300 derajat sama dengan sek 360 dikurangi 60, yakni hasilnya sekan 60 derajat. Maaf, di sini ada negatifnya ya, mungkin kesalahan. Jadi sekan 60 derajat sama dengan 1 per cos 60. Itu diambil dari rumus sebelumnya ya. Jadi sekan itu sama dengan 1 per cos. Jadi ditulis 1 per cos 60 sama dengan 1 per setengah sama dengan 2. Itu. Selanjutnya nomor 5, sama saja seperti tadi, kotan 235 masuk ke kuadran
3. Itu dengan yang positif itu tan dan kotan itu sendiri. Jadi kotan 235 sama dengan kotan 180 ditambah 45 derajat sama dengan 1/1 atau sama dengan 1. Terakhir, kosek 150 derajat sama saja akan nilainya positif karena kosek 150 derajat masuk ke kuadran 2 dengan besar sudut 90 derajat hingga 180. Jadi kosek 150 derajat sama dengan kosek 180 dikurangi 30 sama dengan kosek 30 derajat. Seperti pada rumus sebelumnya, diubah jadi 1 per sin sama dengan 1 per setengah sama dengan 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penggunaan kata sehingga tidak dapat dimengerti. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.